Ini direkam nggak ini? Lagi direkam. Direkam, ya. Nggak dibayar, direkam lagi ini. Mahal kalau ayo direkam. Orang biasa ya. Ya, tujuannya apa sih ya kalau buat bikin boneka Aqua itu? Ya tujuannya boneka Aqua kan maskot. Maskot itu simbol ya, simbol daripada Bimba ya. Kalau semua punya maskot, Pak Seto aja Mutiara Indonesia punya maskotnya, si Komo. Jadi kalau si Komo keluar berarti Mutiara Indonesia kan tampil kan gitu. Kalau aku juga keluar berarti Bimba nih si lagi mau tampil juga gitu. Nah, ya aku nih, aku. Gitu. Nah, Bambang bisa aja pakai aku. Aqua itu gambar apa sih ya? Saya bingung. Soalnya ayah dari tadi ngomongnya Aqua mulu. Jadi Aqua itu adalah kucing rumah, Pak. Oh gitu. Ya, Aqua itu adalah kucing rumah yang menjadi maskot Bimba. Nah, dia itu matanya melotot. Ya, tandanya mata yang tajam itu menunjukkan bahwa Aqua itu adalah pinter, Pak. Itu telinganya yang telinganya yang seperti ditekuk itu menandakan kucing itu peka dalam mendengar gitu. Dia peka terhadap situasi apapun, hingga sepertinya orang tuh kalau peka itu kan dia akan menjadi cerdas. Dia bukan hanya kucing yang pintar tetapi kucing yang cerdas juga gitu. Kayak anak Bimba gitu. Saya mau nanya nih ya, Aqua itu inspirasi dari siapa sih ya? Kok kenapa juga harus kucing? Kenapa enggak anjing, kelinci seperti ya? Ya, kenapa kita ambil maskotnya kucing? Ya karena kucing itu adalah binatang yang benar-benar cinta dari kebersihan gitu. Dia buang kotoran, dia langsung bersihkan. Kalau manusia mah sering buang kotoran dibiarin aja. Kalau kucing enggak, kucing kan kita pakai kucing rumah karena dia memang lebih bersih gitu ya. Dia kadang-kadang membersihkan badannya aja kan dengan dijilatin. Dia selalu mandi. Anak Bimba juga mandi juga kan seperti aku gitu. Ya supaya orang juga yang masuk kantor harus mandi dulu gitu. Kemarin perasaan saya ada karyawan yang belum mandi itu selama ada seminar kemarin tuh ada juga yang nggak mandi, begadang kali. Wah, sahabat Bimba nih, kita malam-malam sedang berdiskusi nih sama Ayah Agus. Halo, lagi on air Bun, Ayah Bun. Ayah Agus ini adalah sahabat Bimba yang kerja di bagian fotografer nih, sahabat Bimba. Namun sekarang Ayah Agus sudah mau pensiun karena udah berumur. Nah, namun ilmunya ini sekarang lagi diwariskan nih sama sahabat-sahabat Bimba yang masih muda pastinya, seperti saya yang masih muda. Oh ya kan, kelihatan masih mudanya. Nah, ada juga sebenarnya tiga lagi malah teman-teman yang akan dijadikan sebagai ayah dari Ayah Agus, ilmu yang akan diturunkan nih. Nah, sahabat Bimba, kita tanya lagi yuk kepada Ayah Agus, kenapa sih Ayah ingin sekali menurunkan ilmunya kepada anak buahnya yang sekarang ini, yang saat ini lagi dididik. Ayo Ayah Agus, kenapa Ayah ingin sekali mewarisi ilmunya kepada teman-teman sahabat Bimba nih ya? Ya kalau ilmu yang Ayah dapat ini kan adalah pengalaman di dunia fotografi maupun videografi. Kalau ilmu itu disimpan
bekal di akhiratnya bawa apaan? Duit nggak punya, apa-apa nggak punya, ya cuma bisanya dikit-dikit ya diamalin deh. Semua juga kalau punya ilmu amalin lah. Kalau harta kan nggak bisa diwarisin, tapi kalau ilmu bisa diwarisin sama amal yang ikhlas. Kalau amal yang ikhlas itu menjadi bekal nanti di akhirat gitu. Kalau harta malah amanahnya malah berat, dititipin memang boleh dipakai sembarangan. Begitu Pak Hadi. Jadi kenapa mesti diwarisin? Karena supaya generasi yang mendatang ini yang memang senang dalam dunianya ini bisa mengamalkan. Jadi setiap orang punya amalan-amalan yang sesuai dengan keinginan dan harapannya supaya kerjanya semangat dan tidak mengenal lelah. Kalau tidak mengenal lelah dan terus menerus, pahalanya banyak. Dan tentunya kalau sudah senang nggak merasa keberatan kerja apapun. Nah kalau soal hasil terserah Allah aja lah, kita semua nggak usah hitung-hitung. Nanti kalau hitung-hitung nanti Allah juga ngitung-hitung sama kita. Itu Pak Hadi. Nah ya, kok yang direkrut itu anak-anak yang baru lulus sih ya? Kan pengalaman kerjanya nggak ada. Terus ilmu tentang pekerjaan yang akan ayah kasih itu juga kagak tahu, pengalaman kagak sama sekali ya pengetahuannya. Kenapa ayah bisa mempercayai kepada mereka ya? Coba bisa dijawab, bisa dijelaskan ya? Semua itu bisa dipelajarin, cuman orang kenapa nggak bisa? Karena nggak dikasih kesempatan Padi. Nah, karena nggak punya kesempatan akhirnya tidak belajar. Nggak apa yang mau dipelajarin, kalau di kesempatan aja nggak dikasih. Milih-milih ilmu juga memang semuanya kurang ilmunya, namanya juga baru lulus, nggak ada yang namanya ahli, semua pasti juga masih berupa teori. Kalau di sini langsung diajarin prakteknya Pak Hadi. Jadi kalau diajarin praktek, nggak 1 hari 2 hari dia udah tahu dasarnya gitu Pak Hadi. Gitu ya. Nah ya, bisa dikasih tahu ya ke sahabat Bima, rekan-rekan dari ayah nih yang ayah rekrut di Bimba AIWO siapa aja sih ya, dan sekarang dia lagi diposisikan sebagai apa nih ya untuk saat ini, dan tujuannya untuk apa juga nih ya ayah merekrut 2 orang ini, yaitu Ebi sama Tian. Bisa dijelaskan lagi ya? Ya Ebi, Tian ini sebetulnya bagian daripada jalan Tuhan juga nih dia dari sini Pak Hadi. Karena kemarin itu kan ayah sudah mencoba untuk minta bantuan dari beberapa orang ahli untuk nanganin sound system kegiatan di IBF kemarin nih di Senayan. Karena di Senayan ini nyari orang kayaknya susah, pilih-pilih orang yang profesional, bayarnya mahal. Belum tentu nanti Bimba bisa bayar, sedangkan Pak Bambang juga kan tuntutannya nggak begitu banyak. Jadi ya paling nggak ya sudah, yang penting bisa semua dan bisa terlaksana. Standar yang diinginkan juga tidak terlalu muluk-muluk tuh Pak Hadi. Jadi ya karena ayah mengenal Pak Bambang itu kan dari kecil, teman main, teman ngobrol, teman berantem tuh semuanya. Jadi kalau dia minta ini ya langsung lah Pak Hadi. Ayah coba mengatasinya ya, contohnya ada Tian, ada ya untuk menanganin bantu-bantu kira-kira ya paling gampang tadi megang ini, nungguin alat tuh Pak Hadi. Jadi karena memang mau IBF baru atau Tian namanya direkrut gitu ya, nyatanya alhamdulillah dia walaupun baru masuk udah pada bisa motret Pak Hadi. Si Tian udah bisa motret, si ini semua anak semua, walaupun pada miring-miring semua Pak Hadi. Tapi memang pada tahap awal hari 1 hari keempat ayah nggak sempat motret tuh Pak Hadi. Ya karena ayah nggak bisa motret, artinya trouble di sana sini terlalu banyak hingga
ayah nggak bisa konsentrasi, sound systemnya pada nggak ngerti gunainnya, ada yang merasa ngerti tetapi dikasih tahu nggak ngerti, akhirnya speakernya jebol Pak Adi. Jadi memang problem, jadi banyak hal yang kemarin ayah tanganin yang mungkin kalau lihat divisi bukan untuk ngurusan dokumentasi aja, tapi sound system itu sebagian besar ya ayah juga yang mesti ngajarin pada mereka gitu Pak Adi. Jadi kalau Tian sama Ebi bisa masuk itu sebetulnya untuk membantu melaksanakan pekerjaan yang ayah nggak sanggup. Sound system itu adalah hal yang paling mudah yang Ebi Tian bisa laksanakan. Kalau foto ini mereka belajar semua lah ya, Tian belajar, Ebi belajar, biar kita ngelatih kerja anak-anak itu Pak Adi gitu ya. Mau nanya lagi nih ya, sebenarnya ayah ini ahli di bidang apa sih ya? Kata orang ayah di bidang teknik, tapi fotografer juga bisa, terus itu juga bisa apa bagian edit video. Sebenarnya kalian apa saja sih yang ayah bisa? Ayah masuk bisa doang sebetulnya, cuman orang aja kagak ngerti kalau ayah ini nggak bisa. Itu Adi, kalau video ya ayah memang pernah juga ngedit video dulu-dulunya, ikut teman-teman fotografi ya, sedikit banyak ya pengalaman motret juga ya, enggak ya, foto keliling biasa dari Sabang sampai Merauke kelilingnya ya, jadi fotografer amatiran ya, motret di laut, motret di gunung, kali-kali motret dari helikopter juga oke juga tuh. Nah, jadi kalau soal gambar, ayah memang dulu hobinya gambar Pak Hadi. Kalau jadi sekarang kalau lari ke foto video itu bukan hal yang aneh. Cuman peralatan dulu analog, sekarang semua pakai komputer Pak Hadi. Aku aja yang gambar ayah tuh Pak Hadi semuanya. Gitu. Wah, hebat sekali nih ayah nih. Pengalamannya sudah banyak sekali. Nah, makanya itu nih saya di sini Kak Hadi ingin sekali nih belajar sama ayah. Kira-kira menurut ayah apa saja sih yang kira-kira yang bagus buat saya pelajari nih ya? Terutama saya kan di bidang operator nih ya. Kira-kira ayah bisa ngajarin saya di bagian apa nih ya? Bisa dibantu ya? Kalau ayah Pak Hadi, kalau Pak Hadi suka gambar atau suka dengan bidang yang berkaitan dengan teknik gambar, Pak Hadi sudah cocok nih di operator. Operator ini bukan hal yang gampang Pak Hadi. Emang ada beberapa teknik-teknik editing yang harus dipelajari itu, dari bagaimana perpindahan-perpindahan gambar itu. Rasanya merupakan hal yang asik juga itu ya, jadi Pak Hadi bisa nanti membuat karya-karyanya itu luar biasa itu, walaupun kelihatannya operator sederhana, tapi menurut ayah itu pekerjaan profesional tuh nggak sembarangan orang bisa, karena dia sebelum menjadi operator dia harus mempelajari teknik-teknik bagaimana orang mengambil gambar, bagaimana orang harus mengganti setiap pengambilan gambarnya Pak Hadi. Saya rasa Pak Hadi cocok nih di operator, nggak sembarangan Pak Hadi dia. Apalagi sekarang teknologinya udah begitu maju menggunakan alat-alat canggih. Jadi selain operator, penggunaan daripada peralatan internet yang menggunakan internet ini harus dipelajari juga supaya Bimba ke depannya bisa lebih maju Pak Hadi. Ya. Kira-kira Bima TV ini bisa jadi channel stasiun nasional nggak sih ya? Kalau menurut ayah gimana nih ya? Walaupun ada bocorannya bahwa ini adalah TV streaming, tetapi bukan tidak mungkin, karena ayah yakin kita punya tim yang hebat. Ayah juga mungkin orang bilang ada di belakang TV Bimba ini bukan tidur nyenyak nih, juga memikirkan apa yang udah dibikin, apa yang udah direncanain
pada anak-anak apa teman-teman sekalian nih itu. Jadi bagaimanapun kalau bisa kita bisa menjadi TV nasional, TV untuk anak-anak Indonesia, TV-nya minat belajar untuk anak-anak Indonesia. Ya, yang penting kita bekerja terus dengan semangat dan tanggung jawab, serta kita jangan lupa senantiasa dimintakan jalan yang lurus oleh Yang Maha Kuasa, supaya apa yang kita cita-citakan tadi bisa tercapai. Cita-cita keluarga besar Bimba semua, Pak Di. Ya, ini kan udah malam nih ya. Kenapa sih ayah jam segini masih semangat nih untuk siaran? Padahal mungkin orang yang di sana udah pada tidur. Apa sih yang membuat ayah jadi semangat gitu untuk bekerja hingga larut malam? Bahkan kadang-kadang saya pernah mendengar kalau ayah itu sampai-sampai bekerja nggak dibayar pun mau. Kenapa tuh ya? Iya, kali ini juga nggak tahu nih, kalau ayah biasa kali kerja untuk ngabdi ya, kayak dulu nggak pernah. Kalau hasil biar Allah lah. Emang dari dulu ya begini, asik-asik aja lah, Allah yang ngatur hidup mati kita. Jadi kalau menurut ayah ya, kalau ayah bisa ada di sini nih di studionya Pak Hadi, ini kayak ayah seneng nih lihat Pak Hadi begitu semangat. Makanya kenapa ayah harus naik, karena ayah adalah supporter yang diharapkan menjadi supporter yang paling hebat jadi untuk Bimba deh. Pengennya begitu. Jadi kalau ada orang punya semangat, ayah harus mendorong semua dan menjaga supaya semangat, jangan kendor Pak Hadi gitu. Ayah kan tungguin Pak Hadi nih biar Pak Hadi terus semangat nih gitu. Jangan Pak Hadi, anak-anak ada di atas saya pasti temenin, karena supaya mereka jangan kendor semangatnya, karena ini kebiasaan yang sudah ayah pupuk Pak Hadi. Anak-anak ayah juga sama, si Anggi kadang ayah mesti begitu dia bertanya ngobrol, ayah langsung ringsek, langsung lah tangkep ajak ngobrol. Jadi kesempatan itu kesempatan langka, jadi tidak akan ada punya kesempatan lain kalau kita ditanya oleh anak kita, teman kita, kalau kita manfaatkanlah untuk mendukung di situ, karena nanti dia nggak akan nanya kita lagi kalau kita tidak mendekat gitu Pak Hadi. Itu yang ayah selalu pegang Pak Hadi. Jadi Pak Hadi di sini ya itu supaya Pak Hadi jangan kendor gitu maksudnya. Wah, hebat sekali ayah. Nah, saya juga mau ngucapin terima kasih nih udah ditemenin sama ayah hingga hampir jam 9 malam nih. Padahal sebenarnya jam kerja kita berdua hanya sampai jam 4:30 di kantor studio Bimba TV. Nah, namun karena di sini saya juga lagi semangat nih sahabat Bimba, jadi saya pun ingin sekali menyiarkan lebih lama lagi nih untuk sahabat Bimba di rumah. Nah, untuk sesi terakhir nih, saya mau minta ke ayah nih pesan-pesan buat sahabat Bimba biar lebih semangat lagi itu harus gimana nih? Apalagi kan banyak juga dari kita generasi muda nih yang saat ini memiliki potensi yang sangat besar, yang sangat dibutuhkan oleh bangsa, namun banyak juga mereka yang malas. Nah, yuk kita minta nasihat dari ayah nih, gimana caranya biar kita nih sebagai generasi muda menjadi pembelajar yang mandiri dan selalu semangat nih. Ya, boleh kita nasihatnya ya untuk sahabat Bimba di rumah nih, sekalian untuk menutup bincang-bincang kita di malam ini. Yuk kita dengar nasihatnya. Untuk sahabat Bimba di rumah, supaya kita nggak pernah kendor dalam bekerja, kita harus senantiasa bekerja itu bukanlah karena untuk kepentingan pribadi kita. Bekerjalah untuk karena Allah. Niat kita ini supaya menjadi lurus dengan lurus dengan kebaikan. Kalau kita bekerja dengan pamrih, kita tuh loyo. Semangat kita kalau ada duitnya, kalau nggak ada duitnya, nah makanya hanya orang-orang yang mempunyai cita-cita besar sajalah yang tenaganya
lebih kuat, lebih punya daya tahan kuat dibandingkan orang yang hanya sebatas mikirin dunia. Ya, karena tadi kan ayah bilang harta itu nggak bisa diwariskan. Harta itu adalah titipan. Nah, milik kita apa? Milik kita adalah ilmu dan amal. Ilmu yang manfaat inilah yang kita terus amalkan. Ya, jadi kita kalau punya ilmu jangan disimpan, kita amalkan. Nanti setelah kita amalkan justru nanti kita akan diberikan lebih sama Allah. Nah, itu padi. Jadi pada sahabat Bima sekalian, cobalah mengenal diri sendiri, juga nanti akan mengenal Allah. Karena kalau kita tidak mengenal diri sendiri, kita juga susah mengenal pencipta kita gitu. Tapi kalau misalkan mau mengenal pencipta kita dengan keyakinan kita juga, itu juga akan membantu Pak Hadi. Jadi sahabat Bima pun haruslah yakin dan percaya bahwa kebaikan itu kelak akan menjadi hal yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Jadi sahabat Bima yang ragu melakukan pekerjaan yang begitu berat, maka cobalah luruskan barisan kita untuk senantiasa berdoa sama Allah agar diberikan jalan yang terbaik. Sebetulnya Allah juga sudah selalu memberikan jalan terbaik, kita cuma nggak percaya. Kita lebih suka nyalin orang lain daripada kita introspeksi diri. Sebaiknya janganlah suka menyalahkan orang lain. Janganlah buruk sangka pada orang lain, karena buruk sangka pada orang lain akan menutup pintu hati kita, keberkahan hidup kita pun akan sulit gitu. Tapi kalau kita baik sangka sama orang lain gitu, dan selalu baik sangka sama Allah, insya Allah jalan hidup kita akan diberikan yang berkah dunia dan akhirat Pak Hadi. Begitu sahabat Bima. Ya, ikhlas, ridho itu adalah hal-hal yang selalu harus dekat dengan kita, karena setiap perbuatan kita hendaknya lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya, supaya itu menjadi nilai hidup kita, nilai yang kelak akan memberi pengharapan di akhirat nanti Pak Hadi. Gitu Pak Hadi ya sahabat Bima semua yang ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bangsa ini akan maju, bangsa ini akan kuat, bangsa ini akan menjadi besar, karena Bima adalah merupakan bagian daripada jalan hidup bangsa ini. Bima mengajarkan kepada seluruh anak-anak bangsa untuk menjadi manusia pembelajar mandiri sepanjang hayat. Ya, demikian Pak Hadi, semoga semua sahabat Bima bisa memahami betapa perjuangan kita masih panjang, betapa perjuangan kita masih lama. Hendaknya kita senantiasa selalu istiqomah, selalu minta mohon pada Allah, seperti semoga kesehatan dan kekuatan hendaknya diberikan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu Pak Hadi. Benar-benar hebat nih Ayah. Wah, saya pun jadi termotivasi nih untuk selalu belajar dan belajar agar saya bisa menjadi orang yang berguna, terutama buat diri saya. Kalau saya sudah berguna buat diri saya mungkin bisa berguna juga untuk orang lain, terutama yang sekarang ini untuk Bima AIUEO. Nah, saya Bima, karena sekarang udah jam 9:05 di sini Kak Hadi dan Ayah Agus undur diri dari hadapan semua sahabat Bima. Nah, untuk di akhir pengunjung ini kita ucapin bareng-bareng yuk Ayah. Salam Bima. Salam Bima. Salam Bima. Tetap semangat dan terus belajar. Dadah sahabat Bima, sampai ketemu lagi. Jadi siaran. Ya, seru.
baru itu Fadi baru belum habis. Ada jedanya, ada jeda. Lanjut dia. Akhirnya dikasih lagunya Aan. Lagunya Aan mana lagunya Aan? Apa nih nonton tadi? Ada Bu Siwi tadi nonton. Oh gitu. Selalu dia. Enggak, tadi saya kasih tahu. Oh gitu. Saya SMS dia. Oh dia. Kacau. Waduh. Keren kan ya? Tadi ya. Kayak studio kayak pagi udah jangan aja nih. Sistem udah ada semua kok. Bu Siwi nih. Bu ini semua. Halo. Salam. Nih. Halo. Wah, kayaknya Pak Hadi nih, wah, saya dijebak juga nih. Ya? Bener sih. Orangnya sama Pak Bagus. Nih. Iya. Oh gitu. Siapa aja yang nonton? Ya? Oh gitu. Oh ada juga. Wah. Pak Adi nggak ngomong, saya kan cuma main-main doang di sini. Aduh. Masuk. Hah? Yo. Gimana nih? Jadi banyak salah aja nih ngomongnya jadi. Tapi nggak apa-apa ya. Belajar ya. Bikin rame aja, bikin rame. Oh iya sama.